Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Para ibu, para bapak, para jamaah pengajian Ahad pagi di ICM Madiun yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gianto bahwa pengajian kita pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Qaswatul Qalbi, hati yang keras, dan bagaimana cara kita mengobati dari hati yang keras itu. Harapan kami, harapan saya khususnya, mudah-mudahan tema ini bisa kita jadikan sebagai evaluasi diri. Barangkali selama ini kita masih memiliki hati yang keras. Sekiranya tidak, kita bersyukur. Namun sekiranya masih ada di antara kita yang memiliki hati yang keras, mudah-mudahan sepulang dari pengajian ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengobati, bisa menghilangkan hati yang keras itu. Kita akan membahas, kita mulai nanti dengan pendahuluan, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai bahaya hati yang keras. Lalu yang ketiga kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai tanda-tanda orang yang memiliki hati yang keras. Kemudian yang keempat kita lanjutkan dengan membahas mengenai penyebab-penyebab yang menjadikan orang itu memiliki hati yang keras. Dan yang terakhir adalah obat untuk bisa menyembuhkan hati yang keras. Ini kalau mau kita bahas secara rinci membutuhkan waktu mungkin 12 jam. Saya sudah buat satu tulisan 46 halaman. Monggo nanti dibaca sendiri, didalami sendiri. Sementara pada kesempatan ini dalam waktu kurang lebih 50 menit saya akan menyampaikan
pokok-pokoknya saja. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pendahuluan saya menukil salah satu firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Silakan yang bawa buku dibuka di halaman 1, halaman 2 ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama aja. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Saya terjemahkan. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu sekalian, ada dua kandungan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita semua, kita sebagai orang-orang yang beriman, supaya memiliki hati yang khusyuk, memiliki hati yang tunduk dalam rangka mengingat kepada Allah dan mengikuti kepada Al-Quran, kepada kebenaran yang diturunkan Allah kepada kita. Di sini Allah memulai dengan kata-kata alam yakni, apakah belum datang saatnya? Artinya sudah tiba saatnya. Jangan menunda-nunda untuk berupaya agar kita ini memiliki hati yang khusyuk, hati yang tunduk untuk mengingat Allah dan mengikuti kepada Al-Quran. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Jangan menunda-nunda dalam rangka kita menata hati kita. Yang kedua adalah larangan, agar kita ini tidak mencontoh, meniru orang-orang yang pernah diturunkan Allah kitab kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
di mana seiring dengan berlalunya waktu justru hati mereka itu makin keras. Ditambah tua, tambah atos hatinya. Makin sering membaca kitab justru makin keras hatinya. Dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi dua hal ini yang harus menjadi perhatian kita. Berangkat dari surat Al-Hadid ayat yang ke berapa tadi? 16. Ini sebagai pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, sekarang apa bahayanya ketika orang itu memiliki hati yang keras, sehingga Allah melarang kita sebagai orang beriman ini berhati yang keras. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22, Allah berfirman pada halaman 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya keras? Maka celakalah, sawailun, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini bahayanya kalau orang itu memiliki hati yang keras. Di sini Allah mengancam dengan ungkapan fawailun, celaka, bagi orang-orang yang qasiyah qulubuhum, yang memiliki hati yang keras. Lalu ayat tadi ditutup dengan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu orang yang dalam kesesatan yang nyata. Sangat berbahaya orang yang memiliki hati yang keras itu. Dalam hal ini saya mengutip ucapan salah seorang ulama namanya Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau berkata, seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Tidaklah Allah Azza wa Jalla marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayangnya terhadap mereka. Jadi hati yang keras itu menyebabkan orang tersiksa dunia dan akhirat. Bahkan menurut Malik bin Dinar, tidak ada siksaan, tidak ada hukuman yang paling berat melebihi hukuman yang dialami oleh orang yang memiliki hati yang keras. Dan itu tidak menunggu di akhirat, di dunia pun orang yang berhati keras itu akan selalu merasa tersiksa hatinya. Karena ini menyangkut hati. Hati ini adalah merupakan sumber kebahagiaan ya di hati. Sumber sengsaraan itu juga hati. Orang berbahagia itu karena bersumber dari hati. Sebaliknya, orang yang sengsara itu juga bersumber dari hati. Maka tidak ada hukuman, tidak ada kesengsaraan yang paling berat melebihi orang yang hatinya keras. Akan menyebabkan orang itu mengalami suatu
ketidaktenangan, dan seterusnya. Dan itu tentu akan menyebabkan kesengsaraan di dalam hidupnya. Dari sini Bapak Ibu sekalian, maka akan menjadi dorongan kita untuk berusaha agar hati kita ini menjadi lunak, atau kita mengobati manakala kita ini punya hati yang keras, punya hati yang atos. Dan tentu harus kita mulai dengan kejujuran. Mari kita jujur untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah hati kita ini keras apa tidak? Kita nggak bisa menilai orang dan nggak usah menilai orang. Lebih baik kita mulai dari mengevaluasi diri kita sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau mengakui bahwa diri kita itu memiliki hati yang keras? Nah, di sini saya sebutkan beberapa tanda-tandanya. Ada tanda-tanda orang itu memiliki hati yang keras. Dan tolong nggak usah melihat orang lain, nggak usah kita menunjuk kepada orang lain. Karena ini sasarannya adalah menata hati kita sendiri-sendiri. Jadi tidak usah kita melihat-lihat orang lain. Lebih baik kita prioritaskan untuk menata diri kita sendiri-sendiri. Apabila tanda-tanda ini memang ada pada diri kita, berarti memang hati kita ini masih asos, masih keras. Perlu kita obati. Di sini saya cantumkan, tentu ini saya mengkaji dari beberapa buku-buku dan juga pendapat dari para ulama. Ada 6 paling tidak di sini yang menjadi indikator, menjadi tanda bahwa hati seseorang itu masih atau keras. Yang pertama adalah hati yang keras itu ditandai ketika orang malas dalam mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah kepada Allah. Jika sholat misalnya kok masih malas, itu berarti hati kita masih atos. Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Ini tentang sholat misalnya, tentang ciri-ciri orang munafik itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ini tolong diralat Pak, bukan sholawati ya. Yang benar ilas sholati. Ini wawunya ini supaya dicoret juga. Dan apabila mereka orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kata satu ciri dari orang munafik itu adalah kalau sholat mereka melakukan, mereka mengerjakan, tapi kusala. Sholat itu dilakukan dengan sangat berat sekali, males, aras-arasan. Dibandingkan dengan nonton bola, jauh lebih semangat. Apalagi final misalnya antara 11-an Madiun dengan Inggris misalnya, luar biasa. Baik, kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini dalam kita melakukan ibadah kepada Allah ada kemalasan itu? Kita tanya diri kita masing-masing saja. Ketika diseru kita untuk melaksanakan amal kebaikan, apakah kita masih malas atau tidak? Kalau ada rasa kemalasan, berarti hati kita ini masih ada koswah, ada
keras. Lalu yang kedua, tanda orang yang memiliki hati yang keras itu bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Jadi makin hari itu prestasi maksiatnya makin bertambah. Prestasinya tambah, tapi prestasi maksiat. Meskipun sudah habis puasa, habis Ramadan, tetapi tidak mampu untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang selama Ramadan mungkin dihentikan, tidak ngerasani orang, tidak ngomong yang jelek dan seterusnya. Tapi ba'da Ramadan makin tambah, maksiatnya itu makin bertambah. Apakah itu dari mulutnya, dari matanya, dari tangannya, dari semuanya. Maksiat yang paling banyak kita lakukan itu kan dari mulut kita, ucapan kita. Dari mulut ini banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ketika itu makin bertambah-tambah, itu menunjukkan hati kita itu atos. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini ada Bapak Ibu di halaman 11 ya. Tapi ini mohon maaf terjemahannya keliru ini. Saya salah mengutip, mestinya ayat 71 ayat 81, tapi saya kutip 71 artinya. Jadi ada kesalahan kutip. Tolong nanti dikoreksi sendiri ya. Bala, tidak demikian. Mangkas sabas sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosa yang dilakukan itu telah meliputi dirinya. Jadi kehidupannya diwarnai oleh dosa. Makin hari tidak berkurang, tapi makin bertambah-tambah. Itu namanya ahatat bihi khati'atuhu. Bahkan menjadi hobi, berat sekali. Kalau dosa itu menjadi hobi itu berat sekali. Sudah tidak lagi merasakan bahwa itu suatu dosa. Itu menandakan hati seseorang itu memang berkarat gitu, sudah atas sekali. Karena menikmati dosa tapi sudah menjadi sebuah kenikmatan. Maka Allah mengancam faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya, di dalam neraka itu khalidun, orang-orang yang kekal. Mari kita mengevaluasi diri. Tambah umur ini apa kita makin tambah dosa atau makin berkurang dosa kita? Mudah-mudahan tidak tambah dosa kita. Lalu tanda yang ketiga, orang yang memiliki hati yang keras itu hatinya tidak pernah tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Jadi hatinya tidak tersentuh oleh Al-Quran. Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam surat Muhammad ayat 24 di halaman 12 Bapak Ibu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Muhammad ayat 24. Apakah mereka itu tidak mau memperhatikan Al-Qur'an? Atau hati mereka memang terkunci? Jadi pilihannya dua.
memperhatikan Al-Quran, atau memang hati manusia itu masih terkunci, tertutup. Jadi tanda orang itu hatinya terkunci kalau mereka tidak tersentuh, tidak mau memperhatikan Al-Quran. Juga diingatkan Allah surat Al-Isra ayat 45 sampai dengan 46 ya. Saya bacakan artinya saja ini. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Tertutup artinya itu. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ini peringatan Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa di antara tanda orang itu hatinya berpenyakit keras itu manakala orang itu tidak tersentuh, tidak bisa lunak, tidak bisa dilunakkan ketika mereka itu membaca Al-Quran. Justru yang melunakkan yang lain, nanti akan kita terangkan nanti apa penyebabnya itu. Bukan Quran yang melunakkan, tetapi nyanyian-nyanyian itu yang malah menyentuh hatinya. Nah, ini kita bertanya diri kita masing-masing, apakah selama ini hati kita sudah tersentuh ketika membaca atau mendengar Al-Quran? Jika belum, maka ini menjadi pekerjaan kita, menjadi PR kita. Berarti hati kita ini memang atos ini, karena tidak mampu dilunakkan oleh Al-Quran. Lalu yang keempat, tanda orang yang memiliki hati yang keras itu merasa hidupnya ini tidak tentram, tidak tenang. Sekalipun secara fisik cukup, mungkin hartanya cukup, jabatannya tinggi, secara finansial, secara materi itu cukup lah, ketok makmur, tapi nggak bisa tenang hidupnya. Karena nggak bisa tenang, gampang kena penyakit. Penyakit yang pertama itu biasanya kena mah, kena asam urat, sampai stroke. Ini semua kan berkaitan dengan hati. Jika hati tidak tenang, itu akan berpengaruh kepada fisik. Lalu yang kelima, ini saya percepat saja. Orang yang memiliki hati yang keras itu tidak pernah tersentuh ketika mendapat musibah. Nah, tadi betul Pak. Allah menurunkan musibah itu tidak mampu menjadikan pelajaran bagi orang yang berhati yang keras itu. Silakan nanti dibuka surat Al-An'am ayat 43 dan At-Taubah 126. Surat Al-An'am 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan hati ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Lalu surat At-Taubah 126, dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka juga tidak bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran, Pak. Karena hati mereka keras. Meskipun datang berbagai macam musibah, berbagai macam ujian, tapi tidak mampu melunakkan hatinya, karena hatinya keras. Tidak mampu menjadikan musibah-musibah itu sebagai pelajaran.
itu menandakan bahwa hati seseorang itu keras. Ya kadang-kadang ada pelajaran tapi cuma sebentar. Ketika keluarga yang dicintai itu meninggal dunia, tersentuh juga ya. Nang masjid, eling mati gitu ya. Neng telung dino tapi neng pitung dino lah. Mau ngaji sampai 7 hari, 40 hari ya. Setelah itu sudah enggak lagi. Jadi musibah itu tidak mampu menyentuh hati seseorang. Itu menandakan bahwa hati seseorang itu keras. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, karena yang namanya musibah itu pasti selalu terjadi. Seperti contoh tadi yang diumumkan Pak Dianto tadi, itu harus menjadi pelajaran bagi semua dari sisi spiritualnya lah ya, ruhnya. Tentu ini mungkin ada kelalaian kita, ada kesalahan kita. Nah, itu betul kita harus menjadi pelajaran. Begitu juga yang mengenai diri kita masing-masing, tentu banyak musibah yang selalu menimpa kita. Ketika itu tidak mampu untuk menyentuh hati kita, berarti memang kita itu keras. Itu harus kita obati nanti. Lalu yang keenam, orang yang memiliki hati yang keras itu selalu mengutamakan kepentingan dunia daripada dan melalaikan akhirat. Di dunia itu selalu yang menjadi prioritasnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu selalu memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ketika ada pilihan-pilihan antara kepentingan akhirat dengan dunia, itu selalu mengutamakan dunia. Yang dipikirkan itu adalah mana yang memberikan keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi dalam segala hal. Yang dipikirkan cuma dunia. Ini berlaku bagi semua, Pak. Ya. Termasuk yang mau jadi anggota DPR ini, maka yang dipikirkan pertama harus akhirat, Pak, jangan piro bayarani, jangan. Yang dipikirkan adalah keuntungan akhirat dengan berjuang melalui parlemen, itu penting, Pak. Dan yang kita pikirkan adalah keuntungan akhirat kita. Jadi semua hal itu, kalau dunia yang diutamakan, yang diprioritaskan, maka itu menunjukkan bahwa orang itu punya hati yang keras. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi qaswah, menjadi keras itu? Jadi saya menyebutkan ada 6 perkara yang menjadikan hati kita itu keras. Ini yang harus kita evaluasi, kita gerayangilah diri kita itu. Mesti nanti ketemu mesti. Oh, iki gara-gara iki ketemu. Sekalipun tentu kekerasan hati orang itu berbeda-beda. Yang paling berat itu tentu kerasnya hati orang kafir, orang munafik. Sementara kita ini adalah kalau punya hati yang keras, insya Allah tidak sampai kufur lah, tapi fasik. Tingkatan yang ketiga itu fasik. Jadi tingkatan-tingkatannya hati keras itu berbeda-beda. Seperti penyakit juga begitu. Nah, tentu yang pertama, ini yang paling berat, yang menyebabkan orang itu punya hati yang keras, itu karena imannya yang rusak, imannya yang lemah. Di dalam hati orang itu terjangkit penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifaq. Itu yang paling berat. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 5 itu disebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tadi dalilnya ada di sebelumnya tadi, Pak. Maka ketika mereka itu berpaling dari kebenaran, Allah pun memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.
Jadi bermula dari berpaling. Jika orang itu telah berpaling, maka menjadikan hati mereka pun juga berpaling dari kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang menjadi penyebab orang itu hatinya keras, itu karena di dalam hati orang itu terjangkit penyakit. Fi qulubihim maradun, karena di dalam hati itu ada penyakit. Jika hati orang itu berpenyakit, maka akan menyebabkan hati itu keras. Dan menurut para ulama, penyakit yang paling berat, yang menjadi sumber dari semua penyakit itu ada 3. Penyakit hati itu. Sumber dari segala macam penyakit hati itu ada 3. Yang pertama itu takabur, sombong. Yang kedua itu hasad, dengki. Dan yang ketiga itu tamak atau serakah. Ini yang menjadi sumber dari berbagai macam penyakit hati. Sombong itu adalah penyakitnya iblis. Karena sombonglah iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka dari sombongan itu muncul berbagai macam penyakit. Dengki, kita mulai tamak dulu ya, tamak serakah. Ya, serakah itu penyakit pertama kali dari Nabi Adam. Karena tamak sehingga beliau itu melanggar larangan Allah, tidak boleh. Sudah enak di surga tetapi ingin jadi malaikat. Nah itu. Dan itu digunakan oleh iblis untuk menggoda kepada Nabi Adam. Akhirnya melanggar larangan Allah. Yang ketiga itu penyakit dengki. Itu penyakitnya Qabil, sampai membunuh kepada saudaranya Habil. Itu karena dengki, urusan perempuan itu. Nah, 3 penyakit itu yang menyebabkan seseorang ini mempunyai hati yang keras. Ya. Penyakit takabur, sombong. Yang kedua tamak. Dan yang ketiga apa tadi? Hasad. Mari kita mengevaluasi diri, apakah di hati kita ini ada penyakit-penyakit itu. Bagaimana cara indikatornya? Apa kita ini merasa lebih hebat dari orang lain? Itu takabur berarti kita. Apa kita merasa lebih pintar dari orang lain? Takabur itu kan 2 tandanya, menghina orang dan menolak kebenaran. Takabur itu. Apa kita ini sering meremehkan orang? Itu berarti kita takabur. Hasad itu tandanya apa? Kalau orang itu bisa beli mobil, sakit nggak hati kita? Kalau sakit itu berarti ada hasad. Itu menyebabkan hati kita keras gitu. Kalau ada teman kita yang kena musibah, apa kita ikut prihatin atau malah tertawa-tawa? Malah alhamdulillah. Kalau itu terjadi berarti hasad ada di dalam hati kita. Apa kita ini sudah selalu qanaah, selalu bersyukur, atau menuntut kurang saja? Kalau seperti itu berarti memang kita ini ada rasa tamak. Dan itu yang membuat hati kita ini menjadi keras. Lalu tanda-tanda yang ketiga atau penyebab yang ketiga ya, penyebab banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa. Semakin orang itu banyak melakukan dosa, itu akan membuat hatinya makin keras. Mari kita lihat firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu yang menutup hati mereka. Yang mereka usahakan itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang membuat hati kita itu tertutup, menjadikan keras, itu karena perbuatan dosa kita.
Allah juga menjelaskan di surat Al-Maidah ayat 13 ini. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Karena suka mengingkari janji, ya, dijadikan Allah mereka itu hatinya sangat keras. Juga diperkuat hadis Nabi riwayat Baihaqi. Ini di halaman berapa ini Bapak ya? Pindah? 20. Nah ini kata Nabi, seorang mukmin itu jika melakukan dosa maka akan terbintik hitam di hatinya. Sekali dosa itu ada titik hitam. Jika dia bertobat, berdosa, mohon ampun, maka hatinya akan mengkilap. Tapi kalau dia terus melakukan dosa, bertambah pula titik hitam itu, maka jadilah dia kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Di halaman 20. Jadi yang menutup hati kita itu sebenarnya kita sendiri. Ya. Karena terlalu sering kita itu berbuat dosa. Itu yang menyebabkan hati kita itu keras membatu itu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, karena orang itu banyak tertawa, banyak makan, banyak tidur, banyak berangan-angan. Jadi tertawa itu boleh, tapi kalau terlalu banyak, kata Nabi, itu menyebabkan hati kita atos. Menikah mendikani Rasulullah ini, wonten hadis Ibnu Majah, la tuksirud dhahik, jangan kalian banyak tertawa. Sesungguhnya fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Maka tertawa ini harus kita waspadai gitu ya. Sekarang ini dunia kita itu diliputi oleh suasana tertawa. Bapak Ibu bisa lihat itu acara televisi itu serba tertawa. Yang saya memprihatinkan pas Ramadan itu, waktu sahur itu kan saat-saat orang harus banyak berdoa Pak. Waktu sahar gitu, jam-jam jam 3, setengah 4 itu kan waktu-waktu luar biasa itu. Tapi kita dibuat untuk tertawa-tawa. Acara-acara televisi itu isinya tertawa-tawa. Semua serba dibuat banyol. Itu yang membuat hati orang itu keras. Makin sering dia tertawa itu makin keras hatinya, melalaikan. Juga yang lain-lain termasuk berbicara yang berlebihan itu juga sama. Dan nanti bisa dilihat Pak hadis riwayat Ahmad ini. Lalu juga makan. Nanti ini saya kutip pandangan ulama Bishr Al-Kharis namanya. Beliau mengatakan ada dua hal yang bisa mengeraskan hati. Yang pertama itu kasratul kalam, banyak berbicara. Dan yang kedua wa kasratul akli, banyak makan. Nah, senang makan. Pokoknya makan itu menjadi hobi. Artinya makan itu kalau banyak itu di samping membuat hati kita keras juga nanti akhirnya penyakit pada berdatangan. Kemudian juga dalam kitab Madarijus Salikin itu Ibnu Qayyim mengatakan, salah seorang ulama yang kenal sekali ya, sangat terkenal. Beliau mengatakan adapun kelima hal yang bisa merusak hati itu banyak bergaul, banyak berkumpul dengan orang itu juga nggak baik. Istilahnya itu nonggo, gampang nonggo, banyak nonggo. Nonggo ini kan apa? Iya. Senangannya itu keluyuran, tonggo-tonggo, warung. Bergaul itu bagus, tapi kalau terlalu banyak nggak bagus. Ini jadi yang harus kita tekankan ini banyaknya ya.
kasrohnya itu. Bergaul itu bagus sekali, tapi kalau terlalu tanpa dibatasi ini menjadi jelek. Apalagi kalau bergaulnya di toko-toko mal-mal itu, wah malah nggak baik itu. Lalu yang kedua, wal manam, banyak tidur, kakean turu, itu juga nggak baik itu. Lalu banyak berangan-angan, watamani, kemudian bergantung kepada selain Allah. Kemudian kekenyangan, kata beliau, asabau, kekenyangan, itu banyak makan itu juga termasuk bisa membuat hati kita itu keras. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, sering mendengarkan lagu-lagu dan alat musik. Ini saya kutip pandangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, al-ghina yunbitul nifaq fil qalbi. Lagu-lagu itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Maka kita perlu waspada dengan banyaknya lagu-lagu itu. Al-ghina namanya. Lalu yang keenam, teman yang buruk. Punya teman yang buruk itu juga bisa menyebabkan hati yang keras. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang barangkali puncaknya di sini, supaya kita tidak gelisah terus. Jurpiye di hati sing atos itu. Nah, ini ada upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya kita tidak memiliki hati yang keras. Sekali lagi, mari kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita obati diri kita masing-masing. Dengan beberapa keterangan tadi, tentu sekarang kita bisa menyimpulkan, oh jebule hatiku iki sik atos toh. Jebule sik. Sebabnya bisa kita temukan dalam uraian-uraian tadi. Bapak Ibu sekalian, nanti mohon ini dikaji lagi ya di rumah, karena ini waktunya tinggal 10 menit. Untuk bisa membuat hati kita itu lembut, yang pertama harus ada upaya-upaya yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Upaya-upaya untuk mensucikan hati. Ada 2 langkah yang kita lakukan upaya tazkiyatun nafs itu. Yang pertama yang oleh para ulama disebut dengan at-takhalli, mengosongkan penyakit, membuang jauh-jauh penyakit-penyakit hati kita. Itu takhalli namanya. Setelah itu at-tahalli, mengisi dengan akhlak yang terpuji, yang disebut dengan takhalli dan ta'alli. Kita harus terus-menerus untuk melakukan tazkiyatun nafs ini. Mohon nanti ini dikaji sendiri ya Bapak Ibu. Ini kita butuh waktu lama ini kalau seperti ini. Jadi misalnya dengki itu penyakit, maka hilangkanlah rasa dengki itu. Isilah dengki itu dengan ridho. Sombong itu harus kita hilang, takabur. Lalu takabur itu kita isi dengan tawadhu, dengan rendah hati. Tomak itu serakah, itu harus dibuang dengan diisi dengan syukur dan qanaah. Itu langkah-langkah tazkiyatun nafs itu begitu. Kita mengosongkan penyakit, kemudian kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan akhlak yang mahmudah, dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Banyak-banyaklah kita berzikir, terutama sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan benar. Maka itu akan menjadi obat bagi hati kita yang sakit. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena mengingat Allah. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah,
tatmainnul qulub, hati orang itu menjadi tenang. Lebih-lebih di malam hari kita bangun sepertiga malam, gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nikmati akhir malam itu dengan berzikir kepada Allah. Dan sering-seringlah kita mohon kepadanya. Ini saya kutip salah satu doa untuk menjadikan hati kita ini supaya bersih. Di halaman 32 ini Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan Rasulullah ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan dia. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkau pelindung jiwa. Wa maulaha, dan engkau yang memimpin jiwa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Satu lagi di sini saya sampaikan doa ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini juga dari Rasulullah. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami pada agamamu. Ini sering-sering Bapak Ibu dibaca doa-doa ini, karena hati kita ini milik Allah. Dia yang membolak-balikkan hati kita. Dia yang membuat hati kita keras maupun lunak. Maka sering-seringlah kita mohon kepada Allah. Lalu yang ketiga, yang membuat dalam rangka untuk mengobati hati kita ini supaya lunak, hendaklah kita menjauhi dosa. Dan jika kita terjerumus, segeralah kita istighfar. Ya. Kalau kita melakukan suatu dosa, segera kita beristighfar kepada Allah. Kalau yang namanya manusia itu tentu tidak luput dari perbuatan dosa. Maka ketika kita itu kok jebule tadi kok ngerasani orang ya, astagfirullahaladzim. Nonton TV kok jebule iki rasa harus jebule ya. Jebule kok ora pas iki. Astagfirullah. Terus dimatikan, jangan malah dipelototi. Jangan malah dipelototi. Ya. Maka banyak-banyaklah kita istighfar. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membersihkan hati kita. Salah satu doa yang istighfar Pak, yang disebut sayyidul istighfar itu, ini saya kutip di ayat di halaman 38 ya. Mungkin panjenengan sudah hafal ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'abduka wa na'alabika wa tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi memberikan jaminan, memberikan janji. Kalau ini dibaca malam hari, di malam itu dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah. Kalau dibaca pagi hari, di pagi itu dia meninggal dunia, maka hari itu dia dalam keadaan fitrah. Ini keutamaannya yang disebut dengan sayyidul istighfar. Jangan pernah lupa, ini kita baca minimal 2 kali. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, untuk melunakkan hati kita, tadarus Al-Quran wa tadabburuhu, mempelajari Al-Quran dan merenungkan isinya. Merenungkan itu mulai dari kita membaca, memahami, menghayati. Jadi yang diutamakan itu sebenarnya tadabburnya, bukan banyaknya. Biasanya kita itu kan banyak-banyakan itu nopo. Oke-okean moco nih. Padahal Allah memerintahkan kita nanti di surat Shad ayat 29 itu ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayat ini. Supaya orang itu memperhatikan.
waliyatadzakkaru ulul albab di halaman 41 itu. Halaman 42 juga nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang kelima itu tarkul israf fil mubahat. Dalam rangka mengobati hati, hendaklah kita meninggalkan berlebih-lebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Sebenarnya itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Tidur itu boleh, tapi jangan israf. Ya. Kita menghiasi rumah kita itu boleh Bapak Ibu, tapi jangan berlebih-lebihan lah. Ya kan? Pakai HP itu ya boleh ya untuk komunikasi, tapi janganlah mau beli yang 10 juta, 20 juta. Itu berlebih-lebihan itu namanya. Yang ukur nanti diri kita sendiri. Apa kita itu berlebih-lebihan, apa kita itu kita tahu itu. Jadi yang kita itu membeli sesuatu itu yang kita pilihkan nomor satu itu fungsinya. Fungsinya dulu Pak. Yang penting itu fungsi. Ya. Nah ini termasuk hal yang juga membuat hati kita itu akan bisa lunak kalau kita mengendalikan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu terbatas, tapi kalau keinginan itu nggak terbatas Pak. Kepengen ibu itu beli punya baju berapa tuh Pak? Nah yang aku 2 nggak mungkin. Nanti saya tengok lemarinya loh, jebule 10. Gue nang pasar dewe, gue PKK dewe, gue nang toko dewe, gue pengajian dewe. Gue pengajian kaya apa tahu? Akad paing, pohon kliwon itu bisa terus. Itu sudah israf itu. Saya itu sering dikritik oleh Bung Munir ya, karena baju saya banyak. Cuma saya nggak pernah beli, itu masalahnya Pak. Apalagi hari raya kemarin itu Masya Allah sarung itu banyak sekali. Saya berikan orang, tapi ya baju itu kan diberikan orang kan mikir juga Pak. Dan nggak pas gitu ya. Saya baru ngatasi gimana caranya diberi baju sama orang itu. Kita menolak nggak mungkin gitu ya. Kalau beli saya sudah 10-20 tahun nggak pernah beli Pak. Semua itu diberi orang. Taji saja dibeli ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi pada kita. Ya. Nah, terutama kalau kita membeli sesuatu itu supaya kita kendalikan ya. Kemudian yang terakhir, yang tadi keberapa Pak? Kelima ya. Yang keenam itu apa? Tarahum bainal ibad, untuk melunakkan hati supaya kita itu saling mengasihi kepada sesama hamba Allah. Di sini Nabi memberikan contoh anak yatim ya. Ini saya kutip hadisnya ini. Ini mesti Pak Wito cocok ini ya. Halaman 51 Pak. Idza aradta ayyalina qalbuka, apabila kamu ingin hatimu itu lunak, fa'inil miskin, berikan makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap-usaplah kepalanya anak yatim. Ini tentu maksudnya bukan diusapi terus nanti Pak Wito repot itu usapi anak 100 gitu. Ini kan intinya itu kita kasih sayang kepada mereka. Itu bisa melembutkan hati kita. Lalu yang terakhir, takdirul dzikril maut wal akhirah, memperbanyak kita mengingat kematian dan mengingat akhirat. Ya. Bagaimana cara supaya kita itu sering mengingat kematian? Nabi memberikan cara teknis. Sering-seringlah kita itu ziarah kubur. Ziarah kubur itu maksudnya supaya kita bisa mengingat mati. Dan kalau ada orang yang kena musibah kematian, hendaklah kita datang, kita ikut takziah. Bahkan Nabi menganjurkan sampai kita mengikuti ke kuburan, sambil kita merenungkan. Tapi yang sering terjadi itu Pak, ini di Jogja nih, orang mengantarkan jenazah itu malah geguyon loh Pak. Malah cerita bal-balan sing menang iki kok laka-laka. Kok jagoku menang, wah itu sayang. Mosok orang mengantarkan jenazah kok ya. Yang satu lagi mikirkan piye iki daganganmu, payu orang.
nanti di kuburan juga begitu, Masya Allah. Ini yang musibah tidak mampu menyentuh hati ya, seperti itu. Maka setiap ada musibah, terutama kematian itu hendaklah kita renungkan, kemudian menjadikan kita ini ingat bahwa kita pun juga akan mengalami yang sama, dan itu akan menjadi salah satu upaya kita untuk menyembuhkan hati kita yang atos atau yang keras tadi. Bapak Ibu, mari kita tutup pengajian ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.